Shalom bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh berkat dan Allah yang penuh dengan kasih. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami menjadikan firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 18. Firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering menyanjung ataupun membanggakan saudara-saudara kita atau teman-teman kita dengan satu kelebihan yang dimilikinya. Kemungkinan kita menyanjung atau meninggikan atau memuji saudara-saudara kita karena kita merasakan betapa luar biasanya sesuatu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Tetapi di satu sisi kita mau mengingat bahwa ketika kita menyanjung saudara-saudara kita, ketika kita memuji saudara-saudara kita, mungkin oleh karena kelebihannya, oleh karena kehebatannya, bahkan oleh karena kesuksesannya. Namun di satu sisi kita merasakan bahwa kita juga mengenal dia dengan kelebihan-kelebihannya. Namun kita harus mengingat bahwa sanjungan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita kemungkinan sekali mempunyai latar belakang dan mempunyai tujuan agar mereka atau saudara-saudara kita senang dan bersuka cita dengan apa yang dimilikinya. Atau bisa kita katakan ada sesuatu hal yang kita harapkan dengan sanjungan dan dengan pujian kita kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga bisa kita katakan dalam firman Tuhan bahwa kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan semata-mata bukan hanya kekuatan, bukan semata-mata hanya kelebihan yang dimiliki oleh Tuhan sendiri, tetapi kita harus memahami bahwa kemuliaan kita berikan kepada Tuhan oleh karena kepribadian Tuhan itu sendiri. Karena yang kita kenal Tuhan yang kudus, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, dan dialah kepribadian yang layak dipuji atau dimuliakan. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita memahaminya bahwa pujian dan kemuliaan yang kita berikan kepada Tuhan tidak dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang kita harapkan dari Tuhan, yang kita minta dari Tuhan, dan bahkan pujian dan kemuliaan yang kita berikan bukanlah semata-mata harus mencari berkat dari Tuhan. Namun sebaliknya, sudah pertama sekali kita merasakan bahwa Allah itu Allah yang kudus, Allah yang agung, dan Allah yang perkasa. Dan itulah merupakan satu latar belakang atau alasan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka firman Tuhan mengajari kita bahwa kemuliaan dan pujian yang kita berikan kepada Tuhan sebagai respon kita, sebagai jawaban kita atas kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, atas keagungan Tuhan yang sudah bisa kita cicipi, sehingga tidak ada hal yang kita harapkan. Kita tidak mengambil sesuatu dengan imbalan yang kita sampaikan melalui pujian atau kemuliaan. Tetapi
Allah telah mengasihi kita. Allah telah memberikan kasih yang luar biasa kepada kita sehingga kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maka bisa kita katakan dalam firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Sangatlah jauh berbeda ketika kita menyanjung saudara-saudara kita. Ketika kita memuji saudara-saudara kita. Dengan suatu alasan kita akan mengharapkan sesuatu. Sehingga kita melakukan atau memberikan pujian. Tetapi kalau memuji dan meninggikan nama Tuhan, kita harus memahami bahwa Tuhan telah mengasihi. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pujian yang kita berikan kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Dalam firman Tuhan pada saat ini Rasul Paulus mau menyatakan betapa agungnya dan betapa mulianya Rasul Paulus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi satu hal, bahwa Rasul Paulus telah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya melepaskan dia dari berbagai kejahatan. Kemungkinan cerita Rasul Paulus, sejarah Rasul Paulus dalam pertobatannya kita sudah paham. Tetapi dia merasakannya bahwa itu adalah karya Tuhan. Bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam firman ini dia meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dengan segala kebesarannya. Dengan segala tindakan dan segala karyanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan kembali apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa karya Tuhan yang bisa kita rasakan hingga saat ini? Apa pekerjaan Tuhan yang sudah kita rasakan hingga saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan orang yang percaya adalah Tuhan memberikan dan bahkan mengutus anaknya Yesus Kristus demi keselamatan dan demi kelepasan kita. Melalui kehadiran dan kematian Yesus Kristus, kita selamat, kita lepas, atau kita diampuni dari segala dosa dan perbuatan kita. Sehingga bisa kita katakan bahwa kita tidak mati lagi oleh karena dosa, tetapi keselamatan sudah berpihak kepada kita yang dikarenakan oleh kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengasihi kita dengan menunjukkan dan mengutus anaknya kepada kita umat manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia datang bukan untuk orang-orang percaya saja. Tetapi Tuhan datang adalah kepada orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan ingin berkarya. Oleh karena kasih setianya kita selamat dari genggaman dosa. Oleh karena belas kasihan Tuhan kita memiliki keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita dan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali kita harus mengenal siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Apa karya Allah dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Allah bertindak dalam kehidupan kita. Kita akan dicoba untuk mengingatkan kembali Allah yang sudah berkorban. Allah yang sudah mengutus anaknya demi menyelamatkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, bahwa kita dituntut harus mampu meninggikan dan memuliakan Tuhan. Karena Allah telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih, justru satu hal yang sangat berbeda dengan memuji dan meninggikan saudara-saudara kita. Dengan suatu tujuan kita mengharapkan sesuatu. Namun memuji dan memuliakan Tuhan, kita harus paham, memahami bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah itu sendiri. Karena hanya Allah lah, Allah yang kudus, Allah yang agung. Dan Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita semata-mata bukan karena kebaikan kita, tetapi justru kasih Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara-saudara, muliakanlah Tuhan dengan kebesaran Tuhan yang sudah kita rasakan hingga pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh hal yang luar biasa Tuhan.
ketika Engkau masih mengizinkan kami menghirup napas kehidupan. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami agar kami senantiasa mampu meninggikan dan memuliakan Tuhan dengan segala berkat yang sudah kami rasakan. Sehingga dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, biarlah semua itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami, agar aktivitas kami menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin.